Kekuatan air hujan dapat mengakibatkan kebocoran. Bocor itu bencana. Gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor yang kuat, elastis, dan tahan lama. No drop? No bocor-bocor. No Drop. Dipersembahkan oleh Dan kita akan dengarkan lagi, tepuk tangan boleh? Ya, kita akan dengarkan nanti Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, apa yang menjadi visi misi program, konsep dan juga gagasan dari pasangan calon kita malam hari ini. Kita akan mulai sesi pertama, visi misi paslon. Kita awali dengan mengetahui apa yang menjadi visi dan misi mereka terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan nomor urut 1. Jelaskan visi misi Anda terkait tema malam ini, jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta yang saya cintai, berbicara soal kualitas kehidupan, saya harus tunjukkan potret buram Jakarta hari ini. Pertama, gizi buruk anak di peringkat 5 terburuk se-Indonesia, bahkan di bawah Papua Barat yang APBD-nya hanya 1/10 Jakarta. Kedua, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Kasus pelecehan seksual trennya meningkat. Setiap 2,5 jam ada satu perempuan yang mengalami kekerasan. Ketiga, Jakarta adalah kota yang sangat tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan tentunya terhadap transportasi publik, pendidikan dan juga pekerjaan. Keempat, per hari ini ada 500.000 penyalahguna narkoba tertinggi di Indonesia. Itulah raport buruk Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ini solusi yang saya tawarkan. Pertama adalah mengoptimalkan dan memberdayakan pusat pemberdayaan perempuan dan anak. Khususnya juga kita akan mengembangkan bimbingan dan konseling di 340 puskesmas. Yang kedua, kita akan meyakinkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba. Kita harus mengembangkan rumah sakit rehabilitasi. Kita juga akan meyakinkan saya akan menutup tempat-tempat transaksi narkoba tanpa tebang pilih. Dan bagi bandar serta pengedar tidak ada kata ampun. Kemudian tentunya yang ketiga, kita ingin meningkatkan prasarana dan sarana yang semakin ramah untuk disabilitas. Saya juga ingin meyakinkan merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja di Pemda. Dan juga kita ingin meyakinkan bahwa Jakarta milik kita semua, dibangun secara bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal, semua harus diuwongke, harus diorangkan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Waktu Anda Pak, 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Berbicara tentang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan penanggulangan narkoba, kita tentu berbicara tentang keluarga. Kita berbicara komunitas. Karena itulah kami telah berhasil membangun 188 tahun sampai tahun lalu ruang publik terpadu ramah anak. Kenapa bangun ruang publik terpadu ramah anak? Ini ada filosofinya. Tiap-tiap rumah tangga orang itu memiliki kitab yang sulit dibaca. Ada kesulitan masing-masing. Karena itu orang butuh saling peduli, saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ini adalah kunci. Karena kami yakin ketika memiliki data, mengenal silaturahim satu dengan yang lain, maka banyak persoalan bisa kita selesaikan. Inilah azas gotong royong. Di sini saya juga berterima kasih pada Ibu Vero, Ketua PKK, dan Ibu Happy, Wakil Ketua, dan tentu Ibu PKK lainnya yang telah bekerja keras melaksanakan Dasawisma, sehingga kami memiliki data yang sangat baik. Kami telah menggerakkan dengan data aplikasi yang baik, ada 600.000 keluarga
yang kami tahu persis dia pengen usaha apa, keluarganya bagaimana, yang disabilitas berapa orang tua yang tidak sehat berapa orang, sangat lengkap, tinggal pencet saja, aplikasi sangat baik. Dan kami juga sudah melihat bahwa perempuan-perempuan harus ada ruang yang nyaman. Karena di RPTRA lah mereka bisa saling berbagi, menceritakan bagaimana mendidik anak yang baik. Bagaimana supaya anak-anak yang muda, karena banyak kegiatan olahraga di RPTRA yang kami bangun dengan kerjasama universitas-universitas, sehingga seluruh keluarga, dari yang janin, di dalam ibunya, dalam yang remaja, pemuda, sampai lansia, menikmati sebuah tempat bersama. Sehingga kebahagiaan keluarga silaturahim ini terjadi di ibu kota. Kualitas hidup akan meningkat secara otomatis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya persilahkan pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 2 menit dari mulai Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan juga bicara tentang perempuan, karena itu izinkan kami memulai dengan memberikan apresiasi pada perempuan-perempuan hebat yang mendampingi kita. Ibu Veronica, Ibu Anissa, Ibu Happy, dan istri kami, Mpok Nur, Ferry, istri saya, Ibunda kami, Ibu Min Uno, yang telah melahirkan dan mendidik Bang Sandi. Juga ibu saya, Mamah, terima kasih. Saya dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, para warga Jakarta yang kami cintai, izinkan kami menegaskan bahwa Jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak, tidak ramah perempuan, tidak ramah warga difabel, dan amat ramah pada narkoba. Kami akan membalikkan itu semua menjadi kota yang ramah anak, ramah kaum difabel, ramah perempuan, dan tidak ramah sama sekali pada narkoba. Itu yang akan kami lakukan. Kenyataan menunjukkan, dan ini bukan salah Pak Gubernur, ini fakta yang sudah lama ada di tempat ini. Ini adalah potret Jakarta kita semua. Mari kita lihat di sini. Kaum perempuan di di media transportasi, kita terburuk nomor 5 di dunia. Kita di bawah Malaysia, di bawah Kuala Lumpur, di bawah Manila, di bawah Bangkok. Lalu kita lihat sekarang, narkoba naik signifikan, 35% dalam 1 tahun. Lalu sekalian, ini bukan angka statistik. Ini adalah perasaan menderita yang dialami oleh warga Jakarta dan keluarga-keluarga Jakarta. Karena itu kami akan berpihak pada perempuan, kami akan berpihak kepada kaum difabel, dan kami akan tegaskan keperpihakan kita. Kami akan undang mereka terlibat. Caranya kami nggak mau sok tahu. Mereka yang sudah banyak terlibat di sini kami undang. Mari kita susun kebijakan sama-sama, kita laksanakan sama-sama ide dari mereka, keberpihakan dari kami. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Kita sudah mendengarkan visi dan misi terkait dengan permasalahan yang diangkat pada malam hari ini, dan kita akan berlanjut kepada sesi pertanyaan dari panelis. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang tidak akan ditanggapi. Jadi saya akan menyampaikan pertanyaan dan hanya dijawab oleh pasangan calon. Nomor 1 sudah memulainya dengan visi misi. Kita akan memulai sesi ini dari pasangan nomor urut 2. Sudah siap Pak? Secara nasional, Indonesia akan menerima bonus demografi pada periode 2020-2030. Suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia kerja jauh lebih besar dari penduduk non-angkatan kerja. Dampak utama dari kejadian ini adalah lapangan kerja yang perlu disiapkan bagi pendatang baru dalam pasar kerja tersebut. Sebagai calon pemimpin DKI Jakarta, kebijakan apa yang telah Anda persiapkan untuk menyambut kehadiran bonus demografi tersebut? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kami sangat sadar kita telah memasuki masyarakat ekonomi Asia Tenggara, perdagangan bebas Asia Tenggara. Karena itu kami menyiapkan dengan baik dari sisi kesehatan, dari sisi perumahan, transport. Kami adalah provinsi pertama yang menganut penanggungan kesehatan secara universal. Sehingga semua orang yang sakit asal mau masuk kelas 3 kami tanggung. Termasuk yang gaji-gaji UMP pun kami berikan naik bus tidak bayar. Tapi bagaimana pekerjaan? Kami juga membuat pelatihan-pelatihan. Termasuk paket ABC untuk orang-orang yang tidak lulus sarjana. Bahkan tahun lalu kami telah memulai anak-anak yang lulus di perguruan tinggi negeri kami berikan hadiah 18 juta. Bahkan kami juga membebaskan PBB. Untuk apa? Supaya tidak ada warga Jakarta yang terkeluar
1 miliar ke bawah tidak perlu bayar. Kami juga mulai membebaskan BPHTB untuk mengurus sertifikat hak milik. Tidak perlu bayar pajak sama sekali. Sehingga kita akan jadi tuan di atas provinsi kita, di atas negara kita. Dan kami pun telah melakukan apa lagi? Pelayan terpadu satu pintu. Kami adalah pelayan. Ketika Anda datang kepada kami, semua perizinan kami urus dengan baik. Kami yakin dengan izin yang baik, dengan modal yang kami siapkan yang baik, pelatihan yang baik, pendampingan yang baik, ini akan membuat kita menjadi tuan di dalam menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan itulah yang kami siapkan dengan baik. Kami sadar masalah pendidikan, kesehatan, perumahan adalah mutlak untuk menghadapi persaingan global dan bonus demografi. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya beralih ke pasangan nomor urut 3. Bapak siap? Kebijakan membatasi para pendatang ke DKI Jakarta pernah menjadi wacana beberapa waktu lalu. Kebijakan seperti ini sering dianggap bertentangan dengan HAM. Sementara itu arus masuk ke DKI Jakarta diperkirakan terus berlanjut di masa depan yang berdampak pada penyediaan lapangan kerja. Apabila Anda terpilih menjadi pemimpin DKI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi persoalan urbanisasi? Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyiapkan program OKOC, di mana kami akan menciptakan 44 pusat pertumbuhan di wilayah Jakarta. Kita melihat sekarang bahwa menurut data McKinsey Global Institute, bahwa keniscayaan 75% daripada populasi dunia akan hidup di urban, termasuk Jakarta. Dan 90% hampir dari ekonomi dunia PDB juga akan ada di urban areas. Jadi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan? OKOC. OKOC itu kita ciptakan untuk memastikan bahwa anak-anak muda kita bisa bertumbuh. Saudara Hartono, begitu kita mulai 5.000 lebih daripada peserta OKOC. Salah satunya adalah Hartono yang menciptakan sepatu ini. Sepatu ini adalah sepatu milik bangsa kita. Bisa bersaing dan kita lihat bahwa luar biasa anak-anak kita bisa menyebarkan pertumbuhan di seluruh wilayah daripada Jakarta. Bukan hanya di Tamrin dan Sudirman, tapi juga di Condet, di Warakas. Kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di Pesanggerahan. Kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di daerah Tambora. Kita juga banyak sekali menangkapi bahwa kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena. Kita akan maju terus dengan program OKOC. Baik, waktunya habis. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Saya beralih ke pasangan nomor urut 1. Masih soal kependudukan, Bapak dan Ibu. Menurut laporan UN Habitat tahun 2016 terhadap kota-kota di dunia, sektor informal cenderung membesar. Bagaimana pandangan paslon dalam melihat keberadaan sektor informal di Jakarta sebagai bagian dari sumber daya perkotaan, dan bagaimana langkah Anda mengembangkan sektor ini untuk meningkatkan kualitas hidup, baik pada skala individu maupun sosial? Itu pertanyaannya, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang benar, sektor informal semakin berkembang. Dan kami sangat peduli untuk bisa memajukan warga Jakarta untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang baik di bidang sektor informal, termasuk industri-industri rumahan, UMKM. Dan itulah mengapa dalam program kami secara spesifik kami ingin mengembangkan warga dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami memiliki dana bergulir, skema bantuan modal usaha yang bisa diberikan secara tepat sasaran untuk bisa mengembangkan UMKM yang baru maupun yang sudah ada saat ini. Kita juga ingin menata dan mengembangkan PKL. Mereka tidak untuk digusur tetapi untuk dikembangkan dan diberdayakan. Dan kami ingin sekali lagi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami juga memahami bahwa industri kreatif di Jakarta juga sangat potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan ruang dan juga peluang yang baik agar berkembangnya industri kreatif juga dapat dilakukan tidak hanya oleh generasi muda kita, tetapi juga kaum perempuan dan bahkan juga kaum penyandang disabilitas.
Mereka berhak memiliki keterampilan secara spesifik, mereka perlu kita berdayakan melalui pendidikan yang khusus, dan pada akhirnya mereka semua bisa mandiri, mendapatkan penghasilan yang baik, dan pada akhirnya kita semua berdaya dan meningkat kesejahteraannya. Terima kasih. Baiklah, visi misi sudah kita dengarkan. Pasangan calon juga sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan dari panelis yang ini berbeda. Sesi selanjutnya jawaban dari pasangan calon bisa ditanggapi oleh pasangan lainnya. Topik selanjutnya adalah pemberantasan narkoba. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh